Perkenalkan, nama saya Adik Wahyudi dengan NIM 2019 30 20 061, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menganalisis performa engine turbofan pesawat Boeing 737-300. Di sini jenis pesawat terbang yang paling banyak digunakan oleh pesawat terbang saat ini adalah mesin turbofan. Meski mesin turbofan ini dikenal memiliki efisiensi bahan bakar yang baik karena dapat menghasilkan gaya dorong yang lebih besar dengan jumlah bahan bakar yang sama dengan jumlah bahan bakar yang dibakar dan pembakaran core engine, sehingga mesin turbofan cocok digunakan untuk pesawat kecepatan tinggi. Kendala mesin turbofan sendiri terdiri saat dipenghuni oleh parameter-parameter dan dari sekian banyak parameter dan variabel yang digunakan oleh mesin truk dapat dihasilkan gaya dorong yang dihasilkan dari sekian banyak parameter yang dapat di variabel. Ada beberapa parameter dari variabel dari mesin turbofan yang paling mengetahui performanya mesin turbofan. Namun dalam analisis kali ini hanya akan dibahas mengenai beberapa nilai yang optimal agar mesin dapat menghasilkan gaya dorong diperlukan oleh pesawat udara agar pesawat udara dapat terbang jelajah pada kecepatan 0,8196 n dan ketinggian terbang 26.000 ft. Kemudian bagaimana pengaruh spek harus dapat spek sebagai indeksi performance mesin pada umumnya. Besar nilai yang didapat hampir sama baik dengan yang di analisis parameter turbofan ideal maupun analisis parameter turbofan real pada engine turbofan CFM56 3BI. Tools of vessel tools convection akan semakin kecil pada nilai kompresor, pressure radiator dan bypass radiator yang lebih besar. Nah, di sini yang pertama itu engine CF56-3-1 merupakan mesin turbofan yang terdiri atas inlet, fan, gas, generator, dan nozzle. Mesin turbofan awalnya merupakan mesin turbojet yang ditambah dengan fan yang besar dapat diletakkan dengan atau dibelakangkan untuk kipas rasio yang tinggi. Jika fan berada di depan mesin, maka fan tersebut digerakkan oleh turbin kedua yang berada di belakang turbin utama yang menggerakkan kompresor. Adanya fan pada mesin akan membuat jumlah udara yang masuk ke mesin lebih banyak. Hal ini akan membuat mesin dapat menghasilkan gaya dorong yang lebih besar dengan spek kompresi yang lebih rendah. Kendalian mesin pesawat tersebut tidak terlepas dari parameter dan variabel mesin yang akan dipengaruhi kinerja dan tenaga yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Parameter dan variabel ini sudah tentu sebelumnya pada saat mesin ini pesawat akan dirancang di mana panutan parameter dan variabel ini ditentukan pada tahap awal perancangan mesin sesuai dengan tumbuhan perancangan GAN. Dengan mengetahui parameter dan variabel yang akan bekerja pada sebuah mesin, maka dapat diketahui properna mesin untuk berbagai kondisi terbang. Nah, ini analisis gambar foto mesin turbofan. Di sini dia berputar. Nah, itu dia. Bisa Anda pahami. Nah, kita masuk ke dasar teori. Siklus yang ideal untuk mesin turbofan gas sederhana adalah siklus Brayton. Siklus pada mesin terdiri di dalam mesin turbin gas merupakan siklus
terbuka karena semuanya yang proses terjadi di dalam mesin turbin gas berlangsung secara terus-menerus. Siklus Brayton merupakan suatu permodelan dalam termodinamika untuk mesin gas turbin ideal, di mana siklus terdiri dari proses 1 ke 2 kompresi, 2 ke 3 pemasukan panas, 3 ke 4 ekspansi, 4 ke 1 pengeluaran panas. Ini bisa kita lihat dari di sini gambar analisis dari kompresor atau turbin. Dalam siklus yang ideal, proses-proses yang melalui kompresor dan turbin adalah isentropik, yaitu proses yang terlangsung secara adiabatik dan reversibel dengan entropi tetap. Untuk gas sempurna, analisis termodinamika dari siklus Brayton ideal memberikan persamaan besarnya perpindahan energi pada setiap komponen. Nah, ini rumusnya. Vc sama dengan Cp T3 min T2 Mt Cp T4 min Tq. Net W out sama dengan W1 min Vc sama dengan Q in sama dengan Cp buka kurung T4 min T3 tutup kurung. Q out sama dengan Cp buka kurung T9 min T2 tutup kurung. Cp buka kurung T4 min T9 min T3 sama dengan min T2 tutup kurung. Ini analisis perhitungan atau rumus. Untuk siklus Brayton ideal dengan kompresor, ini temperatur T2 yang tetap dalam head axis temperatur T4. Perhitungan sederhana memberikan bandingan tekanan P3 atau P2 dan berhubungan dengan perbandingan temperatur T3 atau T2 yang mengatakan output maksimum per satuan massa. Tekanan kompresor atau perbandingan temperatur yang optimal ini berhubungan dengan bagaimana maksimum dari siklus diagram tersebut. Metodologi penelitian. Studi lampiran adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencapai dari referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dikaji. Konsultasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. Angka pengolahan data. Pengumpulan data di lapangan digunakan untuk masalah analisis nilai input dengan menggunakan permasalahan yang ada. Hasil pembahasan. Koordinasi ideal perhitungan efisiensi turbin dengan menggunakan software para analisis siklus otomatis yang program yang dilakukan untuk menghitung performa mesin pesawat terbang. Nah, di sini kita lihat, di sini adalah gambar mesin turbofan. Nah, di sini ini baling-baling yang disebut nama turbofan. Dia menghisap udara masuk ke diproses ke axial kompresor. Nah, di posisi ini lalu dihisap ke centrifugal kompresor, terus menghasilkan HP turbin dan combustion chamber, terus dihisap kembali melalui LP turbin dan akan menghasilkan yaitu exhaust nozzle. Mungkin di sini kita bisa menganalisa dari gambar-gambar tersebut. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata tutur saya yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.